Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Jamaah salat isya, salat tarawih yang dirahmati Allah, tergesa-gesa adalah bagian dari pekerjaan syaitan, dan kita merasakan sendiri semua aktivitas yang kita lakukan. Kalau itu kita lakukan dengan tergesa-gesa, maka hasilnya tidak akan baik. Kita mau berangkat ke kantor tergesa-gesa, yang terjadi adalah ketidaknyamanan, spot jantung. Kita mau ke stasiun, kita mau ke bandara, kalau diburu waktu lalu tergesa-gesa juga tidak baik. Dan itulah sebenarnya tabiat manusia. Di dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun." Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan dengan bertabiat tergesa-gesa. Begitu juga kalau misalnya kita buka di dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Manusia memang memiliki tabiat tergesa-gesa. Namun jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, di dalam Hilyatul Auliya, sebuah karya yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani, dikatakan Hatim Al-Asam pernah mengatakan, al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsin. Tergesa-gesa itu adalah pekerjaan syaitan, tetapi ada 5 hal yang kita ini boleh tergesa-gesa. Apa saja itu? Yang pertama dikatakan boleh kita tergesa-gesa apabila yang pertama tajhizul mayyit idza mata. Merawat jenazah apabila ada orang yang meninggal. Tidak perlu harus menunggu saudaranya, keluarganya. Begitu dinyatakan meninggal, segera dirawat. Artinya apa? Disucikan. Ketika nanti orang mau bertakziah, jadi lebih enak. Dia bisa langsung menyolatkan. Itu. Lalu yang kedua, it'amut ta'am idza hadaral dhaif. Yang kedua, memberikan jamuan kepada tamu yang datang kepada kita. Ini dalam bahasa Jawa, dulu orang tua kita ini sering memberikan pitutur. Nek kue wis urip bebrayan, kalau kamu sudah membangun mahligai rumah tangga, jangan pernah di rumah itu gula, teh, kopi itu kosong, kentean. Tujuannya apa? Begitu nanti ada tamu datang, gagenan, bersegera kita siapkan minuman unjukan, kita berikan kepada tamu. Itu. Makanya tidak heran kalau kemudian para ulama itu mentradisikan begitu ada tamu, sudah disiapkan tuh tempat untuk dahar, tempat untuk makan. Monggo katuran dahar min. Nek sampun dipun siapaken pasugoto ingkang sampun sumadyo. Sudah disiapkan. Ini karena apa? Karena tamu itu datangnya membawa rahmat dan pulangnya meninggalkan maghfirah. Yang kedua. Lalu yang ketiga dikatakan wa tazwijul bikr idza adrakat. Menikahkan gadis yang sudah masanya.
Ya ini kalau kontekstualnya ya semua. Kalau kita sudah punya anak dan sudah masanya untuk menikah, ora usah dindi-dindi, segera nikahkan. Apalagi di era sekarang ini, tentu orang tua sangat khawatir. Silakan dibuka ya hasil penelitian Komnas Anak di salah satu kota. Di situ ditemukan ya sesuatu yang sangat mengejutkan ya. Jadi anak-anak SMA itu di sana 70% itu sudah melakukan kissing. 20% lebih itu pernah melakukan aborsi. Makanya kalau punya anak gadis, ya punya anak laki-laki yang sudah masanya sudah ditawani, bahasa Jawanya, nang apa kamu ndak segera menikah begitu ya. Nah umpama ora payu ya sudah ditawak-tawake begitu, tugas wong tua. Begitu. Soalnya ya kadang-kadang anak-anak begitu, anak-anak sekarang kalau ditawari sama orang tua begitu, nanti dicarikan mama sama papa begitu ya, abi sama umi, calon istri, calon suami. Nah, kadang-kadang jawabannya, mah sekarang ini kan bukan zamannya Siti Nurbaya, sekarang ini zamannya Siti Badriah. Nah jawabannya malah begitu, repot. Nah yang keempat, wa qada'ud daini idza wajaba, bersegera untuk menunaikan kewajiban bayar utang kalau sudah jatuh temponya. Ora saya dindende. Nah kadang-kadang kan seneng begitu ya, apalagi kemudian sing ngutangi wonge lali, wah tambah seneng begitu ya. Malah dungane kadang-kadang ekstrim, muga-muga sing ngutangi kelalen begitu ya. Enggak. Jadi ini adalah membangun relasi kemanusiaan. Lalu yang terakhir adalah wat-taubatu minadz-dzambi idza adznaba. Bertaubat, bersegera bertaubat apabila kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi ketika kita ini berbuat dosa, maka segera kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Saya kira itu saja 5 hal kita ini boleh tergesa-gesa asal 5 hal itu tadi. Insya Allah ini kalau kita simplifikasi, kita sederhanakan begitu, ini adalah bagian bagaimana kita membangun hubungan yang baik kepada Allah, hablum minallah wa taubah. Lalu bagaimana kita membangun relasi sosial yang baik kepada sesama, muamalah, termasuk hablum minan nas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita mampu menjalankan semua titah perintahnya, dan juga memberikan kekuatan kepada kita agar kita ini mampu sejauh-jauhnya menjauhi larangannya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.